Barang siapa mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas, niscaya ia masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Walidzalika qala alaihi salam, man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah. Wa ma'na al-ikhlas ay yukhlisa qalbahu lillah fala yabqa fihi syirkun li ghairillah fayakunullah mahbuba qalbih wa ma'buda qalbih wa maqsuda qalbih faqat. Wa man hadza haluhu fad dunya sijnuhu li'annaha mani'atun lahu min musyahadati mahbubih wa mautuhu khalasun minas sijni wa qudumun 'alal mahbub. Fama halu man laysa lahu illa mahbubun wahid wa qad tala ilayhi syauquhu wa tamada anhu habsuhu fa khala minas sijni wa mukkina minal mahbub wa ruwiha bil amni abadal abad ila akhir. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah mukhlisa dakhalal jannah. Artinya, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, niscaya ia masuk surga. Barang siapa yang mengucapkan dari kaum muslimin dan muslimat, maksudnya la ilaha illallah dengan ikhlas mengucapkannya itu, niscaya ia masuk surga. Di dalam hadis ini tidak dijelaskan berapa kali kita mengucap la ilaha illallah. Berhubung kada dijelaskan, maka satu kali pun masuk. Dalam hadis ini pula tidak dijelaskan mengucapkannya itu apakah di akhir hayat atau di pertengahan hayat. Nah, kalau di akhir hayat itu sudah pasti, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sedangkan di sini kada disebutkan apakah itu akhir hayat ataukah dia masih sihat, masih sigar bugar. Asalkan dia mengucapkannya ikhlas, maka itu sudah bisa membawanya masuk ke dalam surga. Dari dua hadis itu, hadis ini menekankan ikhlas dalam pengucapan la ilaha illallah. Sedangkan di hadis yang satunya itu menekankan akhir hayat. Jadi kalau orang itu
akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas, maka itu sudah pasti, sangat pasti bahwa dia masuk surga. Apabila la ilaha illallah ini diucapkan ikhlas, tetapi kada di akhir hayat, sama aja juga masuk surga juga, asalkan la ilaha illallah yang kita ucapkan ini tersimpan dengan baik, artinya kada terhapus sepanjang umur kita, sepanjang sisa umur kita. Nah, jadi bedanya kalau orang akhir hayat itu la ilaha illallah mati, itu sudah nyata tak bawa mati la ilaha illallahnya. Nah, kalau kita di pertengahan hidup ini mengucap la ilaha illallah ikhlas, sama aja sebenarnya masuk surga juga, asalkan kita bisa memeliharanya ini sampai kepada akhir hayat kita. Sebab sebagaimana yang sudah kita diberikan penjelasan oleh para ulama bahwa amal yang sudah kita laksanakan ini kadang-kadang bisa gugur di tengah jalan, bisa hilang. Oleh karena itu, bila mana amal tadi kita bisa melestarikannya, bisa menjaganya sampai kita mati, maka sekali ucapan la ilaha illallah itu sudah bisa membawa masuk ke dalam surga. Cuma syaratnya, ujar Nabi, mukhlisa. Arti ikhlas adalah bahwa ia mengikhlaskan hatinya untuk Allah, memurnikan. Ikhlas itu murni, memurnikan hatinya untuk Allah. Maka tiada tertinggal dalam hatinya syirik, sekutu bagi selain Allah. Di dalam hatinya kada ada lagi sekutu selain Allah. Maka Allah lah yang dicintai dalam hatinya, yang disembah dalam hatinya, dan yang dimaksud oleh hatinya. Nah, itu pengertian ikhlas. Apabila sudah tidak ada lagi yang dicintai di dalam hati ini selain Allah, kada ada yang disembah selain Allah, kada ada yang dituju selain Allah, timbullah ucapan la ilaha illallah. Nah, maka itu membawa ke dalam surga, dakhalal jannah. Orang-orang yang mencintai selain Allah, apakah orang ini salah? Apakah orang ini berdosa? Apakah orang ini menyekutukan Allah? Kita mencintai pasangan, laki mencintai bini, bini mencintai laki, orang tua mencintai anak, anak mencintai orang tua. Kita mencintai ada harta-harta benda. Nah, apakah itu syirik? Bisa dikatakan syirik, bisa dikatakan kada syirik. Karena mencintai selain Allah itu ada yang termasuk dosa. Mencintai selain Allah itu ada yang termasuk dosa. Bagaimana contohnya mencintai selain Allah itu termasuk dosa? Adalah orang yang mencintai selain Allah itu melebihi daripada mencintai Allah. Itu sudah dosa. Bila kita mencintai selain Allah melebihi dari cinta kita kepada Allah, itu adalah termasuk dosa.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fisabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Nah, ini dalilnya. Katakanlah wahai Rasul kepada umat, jika adalah orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, keluarga kalian, harta benda kalian, perdagangan kalian, tempat tinggal kalian lebih dicintai daripada Allah dan Rasul dan jihad di jalannya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan dengan azabnya. Nah, ini. Kalau kita mencintai selain Allah melebihi daripada mencintai Allah, ujar Allah, tunggu karena ada azabku, karena ada azabku. Sebab orang yang mencintai selain Allah melebihi daripada cinta kepada Allah, itu mau berbuat macam-macam demi yang dicintainya, walaupun itu kalau disenangi Allah. Jadi akibatnya itu. Nah, jadi mencintai selain Allah itu bisa dimasukkan golongan dosa kalau kita mencintai Allah melebihi daripada cinta kita kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua, ada cinta kita kepada selain Allah itu boleh. Boleh kita cinta kepada selain Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah." Nah, kita cinta kepada selain Allah, tapi cinta kita kepada selain Allah ini kadang melalaikan kita daripada Allah, kadang membuat kita meninggalkan kewajiban, kadang membuat kita melanggar hukum Allah. Nah, maka cinta kita kepada selain Allah itu boleh aja, boleh. Kita mencintai anak, keluarga, harta, benda, cintai kawan, mencintai siapa. Tapi kita kada pernah melanggar hukum Allah gara-gara mencintai itu. Kita kada pernah meninggalkan kewajiban gara-gara mencintai itu. Nah, ini boleh aja. Boleh. Kita mencintai harta, umpamanya. Tapi kita kada pernah juga gara-gara cinta harta ini sawat kada sembahyang sampai melanggar hukum Allah. Ada orang kesayangan di duit, nah kesayangan di duit, takutan berpisah lawan duit nih. Makanya musim perampok, makanya musim maling. Lalu diandaknya duitnya di tempat yang dilarang Allah. Nah, ini ngarannya apa? Mencintai duit lebih daripada mencintai Allah. Mencintai duit berani melanggar hukum Allah. Nah, ini jadi dosa ini. Kita mencintai duit, kesayangan lawan duit nih, kalau pina hilang, dirampok orang, dicuntan orang, diandak duitnya di tempat yang dilarang oleh Allah, di tempat yang dimurkai Allah. Karena di situ dianggap aman. Dianggap aman, kada bakal dirampok orang, kada bakal dicuri orang. Nah, ini orang ngarannya apa?
menyayangi duit biar bertentangan lawan Tuhan. Nah ini tak salah itu. Tak salah. Tuhan tuh menyuruh aja sayang lawan duit, tapi jangan sampai gara-gara duit itu sampai melanggar hukum Allah. Jangan sampai gara-gara duit itu kada melaksanakan perintah Allah. Nah itu kada boleh. Ada juga yang ketiga, cinta kepada Allah, cinta kepada selain Allah berpahala. Cinta kepada selain Allah berpahala. Contohnya apa? Mencintai orang-orang yang disuruh Allah kita mencintainya. Nah, berpahala. Kita disuruh Allah mencintai Nabi, kita cintai Nabi, nah, berpahala kita. Kita mencintai anak istri, disuruh Tuhan itu. Si istri mencintai laki, disuruh Tuhan. Nah, jadi kita cintai mereka-mereka itu karena ini suruhan Tuhan. Ini suruhan Tuhan, mencintai orang-orang ini. Kita cintai mereka, jadi berpahala. Mencintai selain Allah. Jadi artinya kada mesti salah kita mencintai selain Allah itu. Ada juga yang bujur mencintai selain Allah. Mencintai orang-orang yang disuruh Allah kita mencintainya, itu hakikatnya sama hukumnya dengan mencintai Allah juga. Nah jadi pengertian orang yang ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, di dalam hatinya itu kada ada cinta kecuali hanya kepada Allah. Kalaupun dia ada cinta kepada selain Allah, itu disuruh Allah juga. Itu mukhlis ngarannya. Kalau orang mengucap la ilaha illallah tapi inya mau mencintai selain Allah walaupun dengan melanggar hukum Allah, nah itu kada mukhlis, kada ikhlas ngarannya. Ini mencintai dunia lebih daripada mencintai Allah. Kalau bertutur la ilaha illallah itu kada ikhlas. Nyatanya apa? Dia mencintai dunia lebih dari mencintai Allah. Berarti ucapan la ilaha illallah itu adalah kada bujur. Sedangkan la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan yang disembah, tidak ada Tuhan yang dimaksud, tidak ada sesuatu yang dicinta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kada bujur itu. Kalau kita masih mencintai sesuatu walaupun itu haram, kalau kita mencintai sesuatu walaupun itu makruh, tetap kita mencintainya. Nah, ini sudah kada bujur la ilaha illallahnya. Arti ikhlas adalah bahwa ia mengikhlaskan hatinya untuk Allah, maka tiada tertinggal dalam hatinya syirik sekutu bagi selain Allah. Maka Allah lah yang dicintai dalam hatinya, yang disembah dalam hatinya, dan yang dimaksud oleh hatinya. Dan orang yang semacam ini keadaannya, maka dunia itu adalah penjaranya. Kalau orang itu dalam hatinya kada ada lagi nang dicintainya selain Allah, nang disembahnya kada ada lagi selain Allah, nang ditujunya kada ada lagi selain Allah, maka orang seperti ini hidup di dalam dunia sama lawan orang yang dipenjara. Di mana samanya? Orang yang dalam penjara itu hidupnya kada kau bertamu dengan yang dicintainya. Orang yang dalam penjara hidupnya kada kau berkumpul lawan orang yang dicintainya. Terpisah anak, terpisah bini, terpisah kawan, terpisah harta benda. Nah, orang yang cinta kepada Allah itu dalam dunia ini sama lawan orang dalam penjara.
Karena sesungguhnya dunia itu sebagai pencegah baginya untuk bermusyahadah kepada Tuhan yang dicintainya. Karena dalam dunia ini kada bisa bertemu Allah. Sama orang dalam penjara kada bertemu lawan yang dikasihinya. Orang yang cinta kepada Allah hidup dalam dunia seperti penjara karena kada kau bertemu dengan yang dicintainya Allah Subhanahu wa taala. Dan matinya adalah terbebasnya dari penjara, dan matinya orang itu adalah terbebasnya dari penjara. Nah, orang yang cinta Allah ini kalau dia mati sama dengan orang yang keluar penjara, dan kedatangannya kepada Tuhan yang dicintai. Maka bagaimanakah keadaan orang yang tidak ada yang dicintai kecuali satu yang dicintai, dan telah lama rasa rindunya kepadanya, dan telah lama ia ditahan darinya, lalu ia dilepaskan dari penjara dan dipersilahkan bertemu dengan yang dicintai dan diberi kesenangan dengan aman sepanjang abad. Untuk kita kalau membandingkan orang yang dalam penjara tuh dihukum 20 tahun, kada boleh bertemu anak bininya, kuitannya kada boleh. Begitu sampai 20 tahun keluar pada penjara, bertemuan lawan kuitan, bini, anak semua. Nah, kayak apa kita bayangkan kegembiraannya orang itu. Nah, demikian halnya orang yang cinta kepada Allah itu. Sekian tahun hidup dalam dunia, ini kada kau memandang langsung kepada Allah. Pada hatinya sudah rindu, sudah cinta kepada Allah. Begitu dia mati, nah bisa bertemu Allah. Maka salah satu sebab lemahnya cinta kepada Allah dalam hati adalah kuatnya cinta kepada dunia. Itu sudah bertentangan, antara Allah dan dunia itu bertentangan. Maka salah satu sebab lemahnya cinta kepada Allah dalam hati adalah kuatnya cinta kepada dunia. Orang yang cinta kepada dunia itu orang yang kadang memperdulikan Allah. Orang tuh kalau sudah mencintai sesuatu, ini kadang memperdulikan kiri kanan lagi, karena itu yang ditujunya. Nah, orang yang mencintai dunia kayak itu, ini kada tahu urusan Allah, kada tahu urusan Rasul. Ujar Tuhan ini kada boleh, jangan digawi, walaupun itu untung kada baik, tetap ini digawinya. Kenapa? Karena ini sudah mencintai dunia itu. Termasuk di dalamnya dunia itu cinta kepada istri, harta, anak, keluarga, sawah, ladang, binatang ternak, kebun-kebunan, dan tempat-tempat hiburan. Sehingga orang yang merasa senang terhibur dengan merdunya suara burung dan merasa senang dengan berhembusnya angin pagi, itu adalah berpaling pada kenikmatan duniawi dan bisa mendatangkan kurangnya cinta kepada Allah Ta'ala dengan sebabnya itu. Orang yang cinta kepada Allah itu adalah orang yang mencari kesenangannya dengan Allah. Itu menunjukkan cinta kita kepada Allah itu, bila hati kita senang dengan Allah, itu berarti kita cinta kepada Allah. Bila kita mencari kesenangan dengan selain Allah, berarti cinta kita kepada selain Allah. Ada orang yang nyaman bila mana berzikir kepada Allah. Nah, ini contoh orang-orang yang cinta kepada Allah. Orang yang begitu berzikir kepada Allah, hatinya nyaman. Begitu mendengar hadis-hadis Nabi,
mendengar petunjuk-petunjuk Tuhan, hatinya tenang. Ini tanda orang yang cinta kepada Allah. Ada orang yang ketujuh mendengar suara burung, bila hatinya pindah kacau, bersuara burung tiong, senang hatinya. Ini orang cinta kepada burung tiong. Adakah itu kalau ambil duduk mengitik mengarahkan burung tiong, nyaman hati, burung perkutut. Ada yang ketujuh lawan lagu, lawan gambus, bila hatinya pindah kacau, hatinya pindah kada karuan, buka gambus, duduk mengitik mengarahkan gambus. Ini hatinya cinta kepada gambus. Jadi selama bahwa Allah Ta'ala itu bukan penghibur kita, maka berarti cinta kita kepada Allah itu masih kurang. Masih kurang. Orang nang garing, orang nang sedang sarik. Orangnya sedang sarik, sedang marah. Lalu jarang kawan, bawa ingat lawan Allah. Bawa ingat, ada mau ampe sariknya. Allah kada dicintainya. Nang kawan diingati lawan nang, ayo bawa zikir. Itu orang yang cinta kepada Allah. Kalau orang tuh cinta kepada Allah, marah inya, jadi kita bawa ingat, ampe hamdanya marah. Amun orang yang pamarah ini cinta kepada suara burung tiong andak di awaknya, nah ampe itu sariknya. Amun nang marah ini orangnya katuju di duit, main nyarik andak di duit, ampe haminya sarik. Jadi kita kadang-kadang kesalahan itu, orang yang mau nyarik tuh, bu berzikir, palingnya ampe berzikir, seribu kali berzikir, atau aja sarik. Kenapa? Karena Allah itu bukan penghiburinya. Allah bukan penenang hatinya. Nang kawa ampih marah dengan zikir, nang kawa hilang sakit dengan zikir, itu orang-orang yang terhibur dengan Allah. Nah, terhibur dengan zikir. Jadi dilihati juga orang yang sarik itu, lihat orangnya nih. Bina bemamai, lihat ipang sidinnya katuju napa? Belah katuju bina soto, bukan soto. Sorong soto, ampih sarik. Cari penenang hati sidin itu di mana? Bila orang ini orang ahli ibadah, orang ahli takwa, rahatan sidin marah, rahatan gelisah, itu kawa dibuai berzikir, kita berzikir, nah tenang hati. Maka menurut kadar kejinakannya terhadap dunia, maka berkuranglah kejinakannya dengan Allah. Itu sudah, rumusnya sudah. Seapa cinta kita kepada dunia, seitulah sisanya itulah cinta kita kepada Allah. Bila cinta kita kepada dunia ini 70%, berarti cinta kita kepada Allah 30%. Kalau dilihat dari mana? Dilihat dari kesibukannya. Manusia itu sibuk melayani yang dicintainya, itu pasti. Manusia itu sibuk melayani orang yang dicintainya. Itu diterima akal. Kalau orang bakal menerima itu. Manusia pasti sibuk melayani orang yang dicintainya. Nah, kalau ingin cinta kepada dunia, sebagian besar waktunya melayani dunia. Ibarat siang itu 24 jam, lebih separuh punya urusan dunia aja. Kesibukannya, siangnya, malamnya, urusan dunia. Kada di pasar, di rumah menghitungi duit, mencatati hutang piutang segala macam. Karena apa? Karena inya cinta kepada itu. Kalau itu yang dilayaninya. Orang-orang yang cinta kepada ilmu, kebanyakan waktunya sibuk dengan ilmu. Belajar, mutalaah, cari kitab ini, habis waktu akhirnya urusan ilmu. Karena dia mencintai ilmu. Nah, orang yang cinta kepada Allah, hari-harinya pun sibuk melayani Allah. Nah, kesibukannya berzikir, kesibukannya menuntut ilmu, kesibukannya membantu orang lain, kesibukannya melayani hamba Allah. Jadi
Kadang alih kita mengukur itu, apakah kita ini termasuk orang yang cinta kepada Allah atau cinta kepada selain Allah. Nah, mana yang banyak kita layani, mana yang banyak kita layani, itulah yang kita cintai. Maka bila mana kita ini kurang cinta kepada Allah, bila kurang cinta kepada Allah, takutan kita, takutan bertemuan, takutan mati. Takutan mati. Selama kecintaan kita kepada Allah itu kurang daripada batas yang dituntut, kita takutan mati itu. Nah, kalau sudah kecintaan kita kepada Allah sampai kepada batas yang ditentukan, apalagi melebihi daripada itu, maka orang ini kada peduli lagi dengan mati. Mati kah hidup kah kada jadi masalah. Tiada diberikan sesuatu di dunia kepada seseorang melainkan akan berkurang dengan sebab pemberian itu menurut kadar berkurangnya di akhirat dengan sendirinya. Kadar kelezatan kita bertemu Allah tergantung kadar kecintaan, kerinduan kita kepada Allah. Kita lawan kawan nang kada tapi katuju, lawan kawan nang kada tapi senang. 20 tahun kada bertemuan, kada apa-apa. Bertemuan kada apa-apa, yang bersalaman nah bisa. Kenapa? Karena kada dikenang, kada dirindukan. Nah, kayak itu juga lawan Tuhan artinya. Namun kita sudah sekian puluh tahun kada bertemuan kawan, maka kita sayang bener lawan kawan itu. Sayang luar biasa. 10 tahun dah kada bertemuan. Bertemuan beragap itu. Berpaluk. Karena saking gembiranya lawas kada bertemuan itu. Jadi kadar kayak apa lezatnya bertemu tergantung kadar kecintaan kita kepadanya itu. Sebagaimana seseorang semakin bertambah dekat ia ke timur, dengan sendirinya ia semakin jauh dari barat. Ini dunia lawan Allah laksana itu, yaitu dengan menurut kadar itu. Dan tidaklah senang hati seorang perempuan istri kepada suaminya, melainkan sempit dengan kesenangan itu hati istri madunya. Sama lawan antara timur dan barat. Dunia dan akhirat itu adalah bagaikan dua wanita yang dimadu. Keduanya juga seperti masyrik tempat terbit matahari dan maghrib tempat terbenam matahari. Maka telah terbuka hal yang demikian bagi orang-orang yang mempunyai hati dengan terbuka yang lebih jelas dari penglihatan dengan mata. Dan cara mencabut cinta dunia dari hati, sudah tahu tadi bahwa cinta dunia inilah yang mendinding daripada cinta kepada Allah. Mencintai dunia inilah yang mendinding kita mencintai Allah. Namun kita lihat akan seadanya aja, ya kayak itu jadinya. Kita bertemu Allah dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit. Lalu mesti di dalam hati ini secara bertahap mengurangi kecintaan kepada dunia, menambah kecintaan kepada Allah. Semakin bertambah umur, semakin bertambah penyakit, makinnya dikurangi cinta kepada dunia, ditambahi cinta kepada Allah itu. Dan cara mencabut cinta dunia dari hati adalah dengan menempuh jalan zuhud. Jalan zuhud. Artinya apa? Kita buangi, kita tinggalkan dunia kita yang paling banyak mengganggu pikiran kita. Buangi itu. Secara langsung ada kawa sekaligus. Ada kawa. Kecuali orang-orang istimewa yang diberi hidayah oleh Allah. Kalau jalan tarbiyah, jalan suluk, kita
banyak mempunyai kegiatan-kegiatan dunia. Umpamanya kita berdagang seminggu 7 hari. Seminggu 7 hari. Nah, itu dikurangi. Umpamanya sehari dikurangi. Nah, yang dikurangi sehari itu jangan digunakan untuk dunia juga. Yang dikurangi sehari itu diisi dengan zikir, dengan menuntut ilmu, dengan apa dengan kebaikan-kebaikan yang membawa kepada cinta kepada Allah. Kita 7 hari berusaha, 7 hari ini berusaha. Kalau orang hendak membaiki diri ini, aku 7 hari ini berusaha, seminggu 7 hari, yang paling mengganggu aku berusaha nih umpamanya hari Jumat. Karena hari Jumat ini banyak macam-macamnya, mengganggu pikiranku, mengganggu ini segala macam. Nah, kalau kita hendak jadi orang yang baik tadi, dibuangi ya hari Jumat ini. Ditutup hari Jumat nih, kada usah lagi kesibukan dunia. Karena sudah nyata ini mengganggu. Umpamanya orang ada berisi usaha 3 macam. Pertama, dagang hintalo. Yang kedua, usahanya ada misalnya bertukar gatah. Yang ketiga, ada usahanya ini, berdagang ini. Banyak berisi usaha. Nah, yang 3 usaha yang mana yang paling banyak menyita pikiran? Itu yang diampihi dulu. Itu yang diampihi. Karena bila pikiran ini banyak, otomatis yang lain jadi kurang dipikirkan, kurang diingat. Oh, nang ini dagang hintalo yang paling banyak masalah, mahayakan pacah, mahayakan tambuk, mahayakan buruk segala macam. Nah, ampihi dagang hintalo ini cukup dengan 2 usaha yang lain. Amun kita berpikir hendak menambahi usaha itu jauh benar lagi kedudukan kita ini. Kita ini makan cukup diberi Tuhan lah, pakaian cukup, kendaraan ada, rumah ada, usaha ada, sudah haji, sudah apa, sudah cukup sudah ngarannya. Berpikir pulang menambahi usaha yang ada supaya dikembangkan, ini makin jauh benar orang ini. Nang ada aja sudah labihan inya, berpikir pulang menambahi usaha. Orang mengurangi. Ini urusan mengurangi, ini kada menambahi. Umpat pulang berusaha di situ, orang pinarami di situ, umpat juga berusaha di situ. Orang lagi bersarang burung, umpat juga membangun sarang burung. Orang berusaha ini, umpat juga berusaha ini. Nah, ada lagi sudah kada tapi kau beramal lagi. Nah, ada lagi sembahyang sudah kada husu. Ditambahi pulang semacam ini, don. Kada kawah jadi orang yang kayak kitab yang kita baca ini kada kawah. Dan cara mencabut cinta dunia dari hati adalah dengan menempuh jalan zuhud dan selalu sabar dan mengekang dirinya pada keduanya itu dengan kekang takut dan harap. Maka apa yang telah kami terangkan terdahulu dari beberapa makam seperti tobat, sabar, zuhud, takut dan harap itu adalah sebagai pendahuluan. Mesti tobat dahulu, karena tobat ini membuka cinta Allah. At-taib habibullah, orang yang tobat itu kekasih Allah. Kayak apapun kita hendak mendekati Allah, kuncinya tobat dahulu. Hendak berparak jadi orang dekat lawan Allah, tobat dahulu, mau kada mau. Karena dengan modal tobat itu Allah jadi sayang. Nah, sayang itu modal kita untuk bisa berparak. Amun masih kita maksiat, banyak digawi, kada kau berparak lawan Tuhan. Jadi itu pendahuluan, di mana dengan pendahuluan ini diusahakan akan salah satu dari 2 rukun mahabbah, yaitu mengusungkan hati dari selain Allah. Jadi untuk bisa mencintai Allah, 2 rukunnya. Pertama, puangi dahulu hati dari selain Allah. Puangi dahulu. Nah, kayaknya hanyar nang kedua. Permulaannya adalah iman kepada Allah, hari akhirat, surga dan neraka, kemudian bercabang daripadanya takut dan harap, dan bercabang dari takut dan harap oleh tobat dan sabar atas keduanya.
Kemudian yang demikian itu bisa menghantarkan kepada zuhud pada dunia, zuhud kepada harta, pangkat, dan setiap bagian-bagian duniawi, sehingga hasil dari semuanya itu kesucian hati dari selain Allah saja, sehingga meluas sesudah itu bagi tempat ma'rifat kepada Allah dan cinta kepadanya. Maka kesemuanya itu adalah pendahuluan untuk mensucikan hati, dan itulah salah satu dari dua rukun mahabbah. Untuk yang demikian telah diisyaratkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur satrul iman. Artinya bersih suci itu adalah sebagian dari iman. Bersih dahulu, sebagaimana yang telah kami terangkan terdahulu pada permulaan kitab Taharah. Nah, jadi pertama kalau kita hendak mencintai Allah, nah kita kosongkan dahulu hati dari selain Allah. Nah, nyarkina yang kedua, rukun yang kedua. Sebab yang kedua agar kuatnya mahabbah, kuatnya ma'rifah kepada Allah Ta'ala, luasnya dan menguasainya atas hati. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى حضرة النبي إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم